Guys, balik lagi sama gua ZR. Kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis liquidity. Oke, karena udah lama ya kita nggak upload video tentang bootcamp. Kali ini kita akan bikin video tentang liquidity dulu di episode ke-3 3 kalau nggak salah. Oke, di sini jenis-jenis liquidity bisa dilihat. Sini ada Asia low atau high, itu masuknya ke session ya. Cuma di situ jadi vital banget karena Asia ini biasanya liquidity-nya sering diambil, makanya aku sendirikan untuk jenis liquidity. Di situ ada PDH, PDL, gua salah di situ. Terus ada PBH, PWL dan lain-lain. Itu bisa monthly ataupun candle range dari 4 jam, 1 jam itu juga termasuk liquidity. Tetapi untuk di bawah 4 jam itu liquidity powernya tuh kurang gitu guys. Oke, di situ ada liquidity lain jenisnya, ada namanya inducement itu banyak jenis inducement. Dia intinya cuma eksternal di dalam internal kayak gitu. Sorry. Guys, selanjutnya di situ ada equals tuh hampir sama tinggi ya, entah itu lebih tinggi ataupun lebih rendah, intinya nggak berbeda jauh gitu lah. Untuk swap liquidity ini minor TS ya, nanti kita akan bahas. Dan ada pullback namanya, nanti kita bahas di chart. Ini gua hapus dulu, mana nih chartnya nih. Oke, kita akan mulai contohin dengan chart yang udah berjalan ya. Kita pakainya dari monthly dulu. Dari monthly. Nah, di sini kita tahu kalau di sini ada high dari monthly PML dan sini jadi tadi PMH ya. Ini PML-nya. Nah, untuk mengisi fair value gap ini, untuk market bergerak lebih tinggi lagi, dia pasti akan mengambil liquidity. Dan di sini ada fair value gap bahasa. Fair value gap, ketidakseimbangan. Nah, di sini. Nah, dia pasti akan mengejar ini PML. Nah, tapi untuk mengambil PML ini dia butuh liquidity yang menggerakkan harga dari atas untuk sell-nya maksudnya. Nah, ini kan PML. Ini udah valid PML, tapi dia udah ada sweep liquidity di sini. Udah pengambilan liquidity weekly. Nah, untuk weekly sendiri, nah ini kan sebenarnya targetnya cuma sampai di sini ya. Untuk dolnya cuma sampai sini nih. Nah, di sini pun ada fair value gap. Tapi karena monthly itu targetnya di bawah dol, jadi kita bisa tahan sampai follow sampai HTF liquidity-nya. Jadi kalian bisa lihat arah juga pakai liquidity kok guys. Oke, di sini. Nah, tinggal nanti kan confluence-nya apa, bias dan naratifnya kalian apa gitu. Ya weekly diambil, itu kan udah valid ya. Tinggal kalian lihat di daily. Nah, satu daily sama liquidity. Oke. Nah, di sini liquidity-nya. Lalu di saat proses perjalanan ini kan sudah sampai dolnya weekly. Nah, kalian bisa lihat di sini ditutup dengan bearish fair value gap. Nah, bearish fair value gap di sini ada liquidity. Terkadang liquidity itu untuk mengejar keseimbangan, bisa untuk target juga. Kalau di sini kan kita masih mengejar HTF liquidity. Jadi ini nggak akan naik sampai atas sana, nggak akan. Karena di sini pun ada
konfirmasi bearish yang cukup besar. Nah, di sini. Nah, di sini. Ya. Di saat tren sedang turun, maka kita akan menunggu konfirmasi untuk sweep untuk liquidity di atas. Nah, ada liquidity untuk follow trennya. Nah, udah sampai PML nih. Nah, di sini PML. Nah, tapi kenapa dia turun sampai bawah sini? Nah, kenapa? Karena di sini ada salah satu jenis liquidity namanya equal ya. Nah, di sini. Nah, jadi dia diambil liquidity-nya. Liquidity diambil, disapu semua. Ketika udah buyer ini udah habis, dia baru naik. Nah, tapi kan terlihat di sini tren itu kayak turun banget kan. Turun secara drastis seperti ini. Dan kalian bisa lihat itu hanya bujukan guys, itu cuma tipuan untuk market itu kembali lebih tinggi seperti itu. Ketika harga udah valid seperti ini, kalian tinggal follow RBS, break retest seperti itu aja. Oke, itu tentang liquidity, jenis-jenis liquidity-nya. Nah, kalian tinggal padukan sama POI entry seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Ini sama nih. Jadi market ini kan daily ya, daily di sini. Di sini ada PDL. Ini ada PDL, di atas ada PDH untuk target doll. Untuk target doll. Nah, di sini. Untuk target doll. Sebenarnya pembahasan liquidity ini sama kayak bahas CRT ya. Karena CRT itu liquidity sama sebenarnya. Cuma kalian bisa gunakan untuk POI-nya pakai Malaysian SNR. Nah, itu. Nah, liquidity di sini kalian udah ada POI di sini kan, RBS udah jelas. Nah, di sini kan udah di respect nih sebelumnya, udah nggak fresh nih. Kalian bisa turunkan time frame H4, H1 gitu. Nah, ini liquidity PDL tadi. Nah, ini juga merupakan inducement ataupun TS, bahasanya terserah kalian, bisa digunakan bahasa itu. Oke. Nah, sama ini kan ada liquidity terakhir, bahasanya adalah engineering liquidity. Nah, karena di sini udah sweep, nah di sini jadi strong low liquidity taken, ini bagus. Berarti kalian bisa gunakan itu untuk ini. Sorry. Nah, ini wilayah OB ini. Kalian juga bisa refine, mau di refine, mau pakai 50% tuh bisa ya. Ini kalian bisa pakai 50%. Nah, ketika kalian 50% kan zona entry-nya semakin tipis. Ini 55 sampai 57, artinya cuma 20 pips. Drawdown-nya jadi berkurang itu. Sama sebelum masuk entry kan kalian sudah punya liquidity dari PDL ataupun inducement di sini. Sebelum harga itu masuk, dia harus ada pullback seperti ini. Dia belum masuk tapi ada wick. Nah, ini namanya pullback dulu. Nah, di sini jadi minor TS. Partial sub. Tapi ini 4 jam ya. 4 jam. Kalian bisa kecilkan time frame-nya lagi. Ataupun mau pakai konfirmasi entry. Karena pasangan H4 itu adalah M15. Nah, di sini. Sini. Sebelum harga masuk kan di sini ada apa lagi? TS lagi. Sama TS.
Nah di sini TS-nya. Ini pada sesi Asia. Oh iya, pas sesi Asia. Kalian bisa entry di sesi kuartal 4 atau New York, karena di situ adalah pergerakan besarnya. Nah di sini kan kalian ada konfirmasi RBS. Kurang presisi. Nah dapat sniper guys. Di sini kan nggak terlihat ya 4 ada apa, masa tuh nggak ada apa-apa. Nah di sini adalah order block, termasuk masih ada order block, jadi ini tetap valid karena di M15 RBS. Nah seperti itu. Nah ini sama juga nih, sebelum dia masuk di sini ada liquidity London low. Nah di sini jadi inducement juga bisa kalian gunakan. Sebelum entry ada pullback seperti ini kan, satu candle sebelum dia masuk dia ada pullback dulu. Nah pullback dulu baru dia masuk. Nah itu jadi high probability di situ. Nah gunanya liquidity tadi bisa untuk kalian entry itu zona low risknya jadi tahu, karena udah memahami liquidity. Sebelum kalian entry, kalian lihat dulu nih titik stop lossnya para retail trader di mana. Kalian entry di bawah zona itu. Seperti ini kan, di sini kan ada trendline liquidity. Ini adalah buyer dari retail trader, bisa dibilang seperti itu ya. Nah sama kalian itu, kalau ini kalian kenali dulu nih pola strong low strong high, ini penting banget ya. Nah secara umum seperti ini. Jika ada pola ini berarti area itu cukup kuat ya, apalagi di HTF. Kalian juga bisa pakai candle tuh CRT, bisa untuk mengidentifikasi ini strong high strong low nya. Strong high strong low. Bentar ku contohkan dulu di mana. Nah seperti ini kan candle ini udah sweep ya, tapi kita pakai H4 aja supaya range-nya tuh lebih aman gitu. Nah di sini ada H4, ketika udah sweep, nah dia udah break gini kan. Nah ini udah valid sebagai strong high. Nah kalian membutuhkan suatu liquidity. Nah di sini ada liquidity terbentuk candle range di sini. Nah ini jadi inducement, artinya kalian tinggal cari POI di atas dari liquidity ini. Dimana di sini ada RBS, SBR. Di sini SBR. Nah ini ketika ini kan terbentuk suatu equal high. Nah ada nama lain tuh di sini sebenarnya pakai SMT ya. Nah, SMT itu biasanya untuk SAG-nya dia ngebreak di sini jadi equal. Ini jadi suatu saat liquidity ini akan diambil untuk target juga, penyapuan liquidity, atau nama lainnya tuh Filer swing seperti itu. Nah sama sih. Nah kenapa di sini nggak di break? Nah kalian bisa lihat di sini. Di sini kan udah sweep nih, sweep candle ketiga, artinya dia jadi inducement. Namun di sini dia di break, namun high-nya tuh nggak di break, high dari candle ini ya, candle ini tuh nggak di break. Nah itu sebagai strong high-nya dia. Ketika di sini nge-break body, artinya dia kekurangan likuiditas. Jadi dia butuh sweep satu kali lagi di sini. Nah di sini ketika udah sweep, dia udah konfirmasi dan dia turun.
Nah, di sini kalian bisa entry lagi tuh di sini. Nah, di sini di SBR kembali. Ini kan sama polanya kalau kalian perhatikan. Yang sini sama yang sini sama polanya. Pola apa ya? Kayak pola PM ya. Nah, PM dia break, nah balik gini. Sama kan polanya. Dua formasi. Ketika kalian follow harus ada formasi ini ya. Walaupun dia nggak break kayak candle ya, nggak apa-apa. Yang penting udah ada konfirmasi ini dulu. Oke, itu untuk pola strong low strong high menggunakan candle. Itu di apa, ilmunya Pak D. Kita udah belajar sama Pak D ya. Oke, di situ liquidity. Nah, kalian bisa tentukan liquidity. Tapi kan terkadang tuh apa ya, liquidity kalian masang doll misalnya, mana sih yang baru-baru aja ini, kalian semisal masang dollnya di sini nih. Nah, harga itu menjauh dari doll. Harga menjauh dari doll berarti dia mengejar internal ataupun menyeimbangkan harga. Dia apa, mendekati doll tapi dia malah menjauh dari doll. Artinya dia hanya mengejar equilibrium. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini polanya low, higher low, lower low. Di sini higher high, mungkin higher high terus nah retracement gini kan. Atau kalian bisa tarik tuh dari higher low-nya. Nah, sini low. Nah, dia masuk ke area apa, equilibrium. Setelah dia udah ambil equilibrium, dia akan kembali naik. Nah, aku rasa di sini cukup untuk materi ini. Nanti untuk video, untuk video ini sendiri apa, penggunaan strong low, menggunakan candle, lalu mencari level entry POI dan menggunakan POI di bawah liquidity, akan kita bikin video khusus ya. Setelah ini mungkin ya kita akan bikin. Oke, sekian dan terima kasih.